Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Pagi. Sehat semuanya? Jumpa lagi dengan ibu di materi IPA ya. Kemarin kita sudah membahas materi sistem pencernaan, kita lanjutkan lagi hari ini. Namun sebelum kita belajar, coba seperti biasa berdiri dulu semuanya. Cek kerapian temannya. Yo, cek kerapian temannya. Coba lihat, sudah rapi kan temannya? Sudah? Sudah rapi temannya? Sudah. Coba sekarang satu kali tepuk pramuka. Bagus, belajar lagi masih semangat semuanya. Oke, silakan duduk. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Mungkin silakan. Mas Bayu ya, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Rina kok kesini ya? Siap, gerak, berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oh ya, silakan masuk. Sepertinya banyak temannya yang tidak hadir hari ini ya. Ibu lihat banyak yang kosong. Tadi ada beberapa yang nge-WA wakil kurikulum, wakil kesiswaan, katanya ada mengambil beasiswa ya. Siapa saja yang tidak hadir ketua kelas? Reksa. Siapa lagi? Si Mama gak ada ya? Mama, siapa lagi? Dua orang, ada satu lagi nama keterangan. Mama, siapa lagi? Oh, ada ada ya. Oh, maaf ya Mas, jangan nampak ya, punya sama. Mana kesayangan ibu itu? Nah, ada lagi yang ngasih berdua orang ya? Oke, berarti ada dua orang yang izin untuk Mutia sudah kembali ya? Sudah, hari pagi. Oke, gunakan beasiswa kamu itu untuk hal yang baik, beli perlengkapan sekolah kamu. Mas, ada perlu sama ibu? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, oke lah. Tadi ibu sudah mengatakan hari ini ibu akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Ada yang masih ingat? Kemarin itu kita proyeknya membuat apa? Membuat organ pintar. Organ apa? Pencernaan pada manusia. Coba ibu ingatkan kembali. Ada berapa sih organ utama pada pencernaan manusia? 6. Ada yang bisa nyebutkan Mas? Yang pertama apa dulu? Mulut. Kemudian apa lagi dok? Kerongkongan. Setelah itu apa lagi? Lambung. Kemudian apa lagi? Usus halus. Kemudian usus besar. Yang terakhir Andes, kalau udah jadi ampas keluarnya lewat apa nak? Apa namanya kemarin? Kalau bahasa kamu apa namanya? Anus. Nah, jangan lupa ya, fungsinya tetap kamu ingat. Berarti untuk organ sudah selesai. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan materi sistem pencernaan mengenai proses pencernaan makanan itu sendiri. Nah, sebagai motivasi kamu dan persepsi hari ini, coba ibu tanya, tadi pagi kamu makannya makan apa? Makan apa? Nasi goreng. Oh, kalau hari ini belum diproses.
Yang kemarin kamu sebelum berangkat ke sekolah makannya apa? Kamu makan apa, Tiara? Nasi goreng. Tadi pagi ada yang BAB? Nah, ibu tanya, Repan BAB-nya keluarnya nasi goreng? Enggak. Apa keluarnya? Feses. Nasi goreng warnanya apa? Nasi goreng warnanya oranye. Agak merah-merahan pakai cabai. Apakah kamu kalau BAB kamu intip fesesmu? Sesekali diintip dong. Ya, sesekali diintip. Apakah keluarnya warnanya seperti nasi goreng? Nah, jadi siapa yang memproses itu? Kok bisa si Andes hari ini makan ikan baung, besok keluarnya ikan baung juga? Hah? Nah, oke. Pembelajaran kita membahas bagaimana sih proses makanan itu diproses dalam tubuh kita, kemudian nanti akan menjadi ampas yang namanya feses. Apa sih yang diambil dari makanan kita? Untuk itu silakan dibuka bahan ajarnya. Di dalamnya itu sudah ada tujuan pembelajaran kita. Masing-masing kelompok sudah megang bahan ajar. Coba lihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, ada sudah masing-masing dibuka. Ya, bacakan. Yang pertama apa tujuan pembelajaran kita, Mas Ayu? Sudah ketemu? Nah, yang pertama apa? Peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada organ utama. Peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada organ utama. Apa yang terjadi pada organ utama? Nah, yang kedua coba bacakan Mas Ripan. Mana? Nih, pegang Mas. Yang pertama menganalisis proses pencernaan pada organ utama ya. Peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada organ utama. Proses yang pertama tadi pencernaan Pada organ utama. yang kedua Proses pencernaan organ tambahan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas ini proses pencernaan pada organ utama dan proses pencernaan pada organ tambahan. Ibu akan memberikan sebuah kasus sama kamu. Gambarnya sedikit jorok tapi nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran kamu ya. Nanti atau besok kalau pulang sekolah kamu BAB, tolong diintip feses kamu. Jangan-jangan nanti ada yang sama dengan gambar yang ibu sajikan. Karena itu bisa menjadi detektor kesehatan kamu. Ya, ini mendeteksi kesehatan kamu. Nanti Anda BAB-nya keluarnya warnanya hitam atau warnanya pelangi. Ya gitu ya. Tapi itu lucu kalau pelangi ya. Kayaknya enggak lah ya. Nah, oke, jadi dua ini. Nah, untuk pembelajaran ini Ibu akan melakukan diskusi. Terima kasih anak Ibu sudah duduk berkelompok. Seperti biasa Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kamu kerjakan LKPD, kamu diskusikan dengan kasus yang Ibu sajikan nanti. Penilaian itu ada 3 aspek. Yang pertama kognitif, nanti Ibu akan memakai Google Form, ada bawa handphone semuanya? Oke. Nah, itu ada sekitar 4 atau 5 soal, nanti skornya 100. Kemudian nanti yang kedua adalah penilaian sikap. Ibu yang akan melihat bagaimana kamu bersikap dengan temanmu, bagaimana kamu berdiskusi, bagaimana kamu berbahasa, termasuk kerapian kamu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah aspek keterampilan kamu. Karena hari ini Ibu akan melihat keterampilanmu dalam berdiskusi, menyajikan, mempresentasikan masalah yang sudah kamu pecahkan. Berarti penilaiannya nanti terkait dengan diskusi kamu dalam kelompok, keterampilanmu dalam menyajikan, keterampilanmu dalam menjawab pertanyaan temanmu, keterampilanmu dalam menyimpulkan. Begitu penilaiannya akan Ibu ambil hari ini. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu. Tolong dulu, bisa tidur. Ya.
KPD ya. Sudah, silakan dibuka. Sebagai literaturnya dibuka buku paketmu juga. Di sana bisa kamu jadikan acuan untuk berdiskusi. Masing-masing silakan buka bahan ajar yang sudah ibu berikan. Oke, bisa kita lanjutkan anak ibu semuanya? Bisa dilanjutkan? Sudah dibuka yang KPD semuanya? Kalau sudah, silakan saksikan tayangan yang ada di depan. Maaf ya, sekali lagi ini gambarnya agak jorok tapi buat animasi. Di KPD-mu itu juga ada gambarnya. Oke, sudah kelihatan sampai di belakang, silakan nampak? Atau belum ditutup pintunya? Sebentar, tutup pintunya ya. Sudah jelas ya? Nah, silakan lihat di depan, dengarkan baik-baik. Sebagai akhir dari proses pencernaan, secara alami setiap manusia itu akan mengeluarkan feses saat buang air besar untuk mengeluarkan zat yang udah gak diperlukan lagi. Dan ternyata nih, warna kotoran yang keluar itu bisa beda-beda loh. Tapi jangan disepelekan, soalnya itu bisa memberikan sedikit gambaran tentang kesehatan kamu. Gak percaya? Berikut rangkuman kondisi kesehatan tubuh berdasarkan pengamatan feses. Warna hijau. Gengs, jika secara umumnya warna hijau itu diidentikan dengan kesuburan atau keseimbangan. Namun jika dikontekskan dalam dunia kesehatan nih, feses berwarna hijau itu masih terbilang normal. Walaupun itu di sisi lain juga bisa menjadi salah satu penanda kalau kamu sedang mengalami diare ringan, gengs. Sedangkan dari segi bentuk feses yang terlihat agak lembek itu juga menandakan gejala yang sama. Warna putih. Jika suatu saat kamu sedang buang air besar dan warna feses kamu berwarna putih nih, sebaiknya perlu waspada dan melakukan pemeriksaan ke dokter. Soalnya itu pertanda kalau organ hati kamu sedang mengalami masalah, bukan karena sakit hati ya. Penyumbatan pada perut juga bisa menimbulkan hal seperti itu. Nah, hal seperti itu bisa terjadi karena organ tersebut tidak mampu mengurangi makanan dengan baik. Selain itu, konsumsi obat antidiare dosis tinggi juga bisa menimbulkan hal serupa. Warna kuning. Nah, selain coklat, jika feses kamu berwarna kuning sih, santuy aja gengs. Karena itu pertanda kondisi kesehatan kamu udah cukup baik. Warna yang dihasilkan itu akibat dari kandungan zat bilirubin yang merupakan hasil penguraian sel darah merah pada tubuh. Namun ya, jika warna kuning dan berminyak disertai bau, itu bisa jadi pertanda ada gangguan pada sistem pencernaan atau karena kelebihan lemak. Nah, itu pertanda kamu harusnya jaga pola makan biar gak kelebihan. Warna hitam. Pertanda feses berwarna hitam juga menandakan ada yang sedang bermasalah pada organ tubuh kamu. Beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu bisa jadi karena pendarahan pada lambung, kerongkongan, atau usus kecil. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah pertanda kanker gengs ini. Ya, namun di sisi lain ada faktor seperti konsumsi suplemen dengan kandungan zat besi yang juga bisa menimbulkan hal seperti itu. Tapi sebaiknya periksa ke dokter sih kalau emang kamu nggak pernah mengonsumsi apa yang disebutkan tadi. Warna merah. Warna merah pada feses juga memberikan gambaran kondisi tubuh kamu sedang mengalami gangguan. Beberapa faktor yang menyebabkan feses seperti itu bisa jadi karena pendarahan pada organ khusus bagian bawah. Ini lebih parah lagi kan? Namun di beberapa kasus, konsumsi buah-buahan yang mengandung warna merah seperti tomat, beri, ataupun buah naga juga bisa menimbulkan efek seperti itu. Akan tetapi, jika feses disertai darah dan berlangsung selama beberapa hari, sebaiknya langsung dibawa ke dokter aja deh, dokter ahli ya. Nah, beberapa penjelasan tadi sudah bisa akan memberikan informasi kepada kamu semua tentang tanda-tanda kondisi kesehatan berdasarkan pengamatan feses. Dan yang paling terpenting adalah menjaga pola makan, terutama makanan yang mengandung serat dan gaya hidup sehat. Bagus tayangannya. Nah,
Kalian sadar nggak kalau setiap buang air besar atau BAB, kamu tengok itu nggak apa-apa. Menengok ke belakang untuk kebaikanmu. Kenapa? Ternyata itu bisa dijadikan detektor atau pendeteksi kesehatan tubuh kamu. Sekarang dari tayangan video sama gambar video yang sudah ibu bagikan, ada yang mau bertanya? Siapa? Oh, Tasya mau bertanya. Sebutkan nama sama kelompok ya, Dok. Nama saya Anastasia Ramadhani dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana nasi yang kita makan bisa berubah warna ketika keluar ya, Bu? Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok Tasya yang ketuanya Mas Andes. Pertanyaannya, kenapa nasi yang kita makan itu kok keluarnya berbeda ya? Atau jangan-jangan ada yang tadi tanya makan nasi goreng, ibu tanya tadi keluarnya nasi goreng? Kalau ada itu berbahaya itu. Ada nggak? Keluarnya pasti warnanya berubah ya, wujudnya juga berubah, zatnya juga berubah. Pertanyaan yang sangat bagus. Simpan satu pertanyaan. Ada lagi yang mau nanya? Oh, kelompok siapa, Dok? Kelompok Tiara. Mengapa kasus bisa berwarna-warni, Bu? Nah, pertanyaannya tepuk tangan dulu buat Tiara dari kelompok 1 ya, ketuanya Mas Afif. Nah, bertanya si Tiara, kenapa Bu kok berwarna-warni tadi ya? Ada kalian simak video tadi? Oke, sudah ada 2 pertanyaan, berarti ada permasalahan kita. Selain itu kamu juga bisa memunculkan pertanyaan lain yang bisa kamu jadikan masalah. Silakan kamu tuangkan pertanyaan tadi ke dalam LKPD. Silakan kamu diskusikan. Ibu kasih waktu 20 menit karena kita hari ini cuma 2 jam pelajaran. Ya, kalau lama-lama nanti keburu sholat Jumatnya. Mas Andes mau jadi imam khatib gitu ya. Nah, telat nanti. Oke ya, silakan dibuka LKPD-nya, tuangkan 2 pertanyaan tadi, tambahkan kalau ada pertanyaanmu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau ada simpan pertanyaan itu, tuliskan dalam LKPD. Silakan diskusikan dalam kelompokmu. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan sama ibu ya. Apa tadi pertanyaannya? Nanti setelah kamu sekitar 20 menit melakukan diskusi dengan dipandu LKPD, seperti biasa kamu presentasikan nanti ya. Untuk menjawab LKPD-mu, buka buku paket dan bahan ajar. Pada video tadi sama gambar yang di nih, sama kan? Nah, permasalahannya kenapa makanan ini berubah jadi feses? Itu kan? Kalian pernah sadari nggak? Nggak pernah sadar kan? Nggak pernah nengok HP-nya? Terus nengok warnanya apa? Tuh, hati-hati, jangan warna hitam, warna merah. Atau warna merah habis makan buah naga. Coba nanti makan buah naga sehari itu makan buah naga aja pasti fesesnya ya. Ibu sudah pernah coba ini di belakang Bu. Mau coba naga? Enggak? Ada yang mau tanyakan? Ini permasalahannya proses apa yang terjadi? Nah, proses makanan menjadi proses pencernaan makan juga. Tadi pertanyaan satu lagi. Itu nomor ya? Ini nggak jawab. Mengapa? Untuk menjawab ini, saya kan ada gambarnya. Nah, ini prosesnya
yang di sini. Iya. Itu dan apa? Namanya aja. Nambahin aja. Dan proses Nah, diskusikan dan proses apa tadi? proses pencernaan makanan. Proses pencernaan. Oh. Cabut dan faktor dan Ini juga ini. Rifki, nah kami ini kayak KTP-mu mas. Bukan, nanti temannya selesai. Nah, ini KTP. Ya ampun. Lampu tadi. Taruh atas. Nanti ya mas Randa. Nanti ini gimana diskusi tuh? Nah, kamu sakit. Di buku ini ada kok. Soalnya. Oh, soal. Dua menit untuk diskusi cukup ya. Permasalahan kita nggak banyak. Iya. Apa itu? Mengapa? Karena diproses. Oke kan? Nah, ini apa? Nah, tadi sudah dijelaskan itu kan? Kenapa? Gantung makanannya itu kan ada penyakit itu kan? Ya nak. Kayak video tadi masih ingat. Itu bukan yang diskusi kelompok. Yang mau ikut teman. Kenapa mana yang kamu makan bunga beli berapa? Karena makanannya dikonsumsi. Ada masalah enggak? Yang kamu jawab ini. Dari tadi pikir aja. Ya. Ini mengapa makanan ini bisa iya. Baiknya. Baru nanti pertanyaan itu balik ke sini. Polanya itu ada dua apa? Di bukumu ada loh, Nek. Kemarin juga sudah kita bahas pencernaan itu ada mekanik dan kimiawi. Tuh. Beda jenis warnanya. Beda jenis Terima kasih ya. Ada yang ditanyakan? Ini, apa makanan yang kamu suka? Iya. Gitu aja kok susah. Nggak usah susah-susah. Kamu tuh kadang-kadang pertanyaan sepele kamu bikin rumit. Pengeluaran dari pengeluaran feses Iya, di video tadi. pengeluaran feses kan produksi sendiri terproses
secara mekanis itu kan sampai pukul 10.50 ya. Ya, habis ini presentasi loh. secara mekanis, secara kimia. Makanannya masuk ke organ pencernaan, feses. Disebabkan oleh bantuan alat-alat pencernaan seperti gigi nggak sih? Ada yang mau tanya dulu, Mas. Nah, urus pencernaan kan ada dua, mekanik dan kimiawi. Kemarin kan sudah kita bahas, yang mekanik yang dimulai dipecah-pecah makanan jadi kecil-kecil itu. Coret aja. Nah, mekanik itu apa? Ini. Nah, ini gunanya yang kemarin sudah kita bahas, organ gigi itu dipecah-pecah makanan jadi kecil, ya kan? Kalau kimiawi itu pasti bukan ini. Itu yang berubah nasi menjadi feses. Kalau hanya gigi yang motong-motong masih bentuk nasi kan, tapi lebih kecil ukurannya. Kalau yang kimiawi baru dia nasi tapi jadi benang kuning. Kalau mau nyari ini bisa dibuka di 3 organ pencernaan: mulut, hidung, caranya kamu jawab yang ini dulu, jawab yang ini. Diskusinya cepet, jangan ngomong satu semua. Siapa yang nyari? Boleh nyari ini saja diskusi. Tapi udah kan kedua kali nyari. Ini kelompok berapa, Mas? Nah, untuk menjawab yang ini dulu. Nah, iya. Nah, tuh, ya, jawabannya sama kemana? Kalau yang pencernaan kimiawi mana? Nah, enzim pencernaan itu yang kamu cari nanti di 3 organ tadi. Mulut, lambung, tuangkan nanti dia akan kan ada di pertanyaan selanjutnya. Ya, aman ya?
menandakan dinamik kimiawi toh. Nah, pada pengandung membutuhkan zat yang berfungsi sebagai katalis atau mempercepat, yaitu enzim pencernaan. Kamu cari enzim pencernaan. Nah, diskusikan dengan temannya nanti di mana tempat produksinya, fungsinya apa. Terus dari keluar duitnya nanti. Ini ditulis dulu keterangan dari ini tulis ini. Kan ada keterangan ini. Lalu yang ini ya. Iya. Apakah yang ditemukan di lambung yang sini tuh? Nah, di usus harus juga ada kan? Di mulut juga. Diskusikan sama temanmu di mana tempat produksinya, fungsinya apa. Di mana ditemukan? Fungsinya apa? Nah, tuh. Tiga ya, 5 menit lagi. Kan tidak banyak lagi ya. Ini istirahat. Simpulannya siap. Ikan mas, boleh sedikit.
Gimana ditemukan ya? Apakah semuanya di pankreas? Kalau yang di lambung? Di lambung hipertensi loh. Pak, ini dulu. Yuk, tambahkan kalau gitu. Jangan sampai salah letak loh. Meskipun dia dipakai di usus halus, diproduksinya apakah di usus halus? Tidak sama enzim yang di lambung. Kalau di lambung diproduksi di lambung, dipakainya di lambung. Kita bisa tahu. Kita bisa tahu tentang bagaimana Kita bisa tahu tentang kesehatan gitu Pak. kita bisa tahu bagaimana kesehatan. Tentang gitu kan enak. Sudah selesai. Dikit lagi ya. Waktunya tinggal kurang lebih 4 menit lagi. Nah, seperti biasa, siapa yang jadi moderator, siapa yang mempresentasikan. Jangan lupa di sana ada kesimpulan ya. Dari sini. Berarti ada yang siap satu ya?
siap untuk presentasi ke depan ya. Masing-masing kelompok diberi waktu 5 menit untuk presentasi. Sudah? Kelompok berapa yang mau ambil duluan? Sudah selesai. Kelompok berapa yang mau masuk ke depan? Kelompok 4, silakan ke depan dulu. Waktunya 5 menit. Ayo dan kawan-kawan, ayo dikat dulu. Silakan bawa RKPD yang sudah didiskusikan tadi ke depan. Siapa yang jadi moderator? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjatuhkan hasil presentasi kami. Yang akan dibawakan oleh Maki Adi Supanaka. Proses apa yang terjadi pada video dan gambar yaitu proses pengeluaran basis dan jenis warna bebas. Berkat pertanyaan dari kasus yang Anda amati dari video gambar di atas. Mengapa makanan yang kamu makan berubah menjadi feses? Mengapa feses memiliki warna yang berbeda-beda? Mengapa makanan yang kamu makan berubah menjadi feses? Yaitu karena proses. Mengapa feses yang dihasilkan bisa memiliki warna yang berbeda-beda? Karena makanan yang dimakan berbeda-beda makanannya dan juga disebabkan oleh suatu penyakit. Temukan sebuah proses pencernaan yang menyebabkan makanan yang masuk ke organ pencernaan berubah menjadi feses. Jawabannya yaitu 1. Pencernaan secara mekanis, 2. Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Jika Anda sudah menemukan dua proses pencernaan tersebut, silakan Anda jelaskan masing-masing prosesnya dan apa yang mempengaruhinya. Proses pencernaan 1 disebabkan oleh proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus dengan bantuan alat-alat pencernaan seperti gigi. Proses pencernaan 2 disebabkan oleh proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim pencernaan. Pada pencernaan 2 membutuhkan zat yang berfungsi sebagai katalis pemercepat, yaitu enzim pencernaan. Dimakan zat tersebut ditemukan dan di manakah zat tersebut ditemukan dan apa fungsinya? Yaitu enzim pitalin atau amilase, tempat produksi di mulut. Fungsinya yaitu mengubah amino menjadi gula.
Enzim pepsin, tempat produksi di lambung, menguraikan protein menjadi pepton. Enzim renin, tempat produksi di lambung, menggunakan protein susu, kasein dari air susu. Tripsin enzim tripsin yaitu diproduksi di pankreas, fungsinya menguraikan protein menjadi asam amino. Enzim lipase ditemukan di tempat produksi di pankreas, fungsinya yaitu menguraikan lemak menjadi asam lemak. Dan gliserol. Yang keenam yaitu enzim amilase pankreas, mengubah amilo menjadi gula. Kesimpulan dari gambar yang diamati yaitu feses berwarna-warni karena jenis makanan yang dimakan berbeda-beda, dan feses berwarna-warni karena adanya suatu penyakit. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Penjelasan dari kelompok 4 sudah sangat lengkap ya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Berikan aplaus dulu kelompok berapa ini? 4. Kamu tahu berapa? Tadi kelompok? Oh, kelompok 2. Maaf, salah bukan kelompok. Oke, lanjut. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa ketika makan seperti nasi kita emut di mulut lama-lama terasa manis? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Mengapa makanan yang diemut itu di mulut, apa tadi pertanyaannya? Rasanya Pak? Rasanya Pak? Manis ya. Kenapa makanan yang diemut itu rasanya manis? Karena, oke, silakan didiskusikan di depan. Kelompok 4, coba cari jawabannya dulu. Kira-kira bisa menjawab enggak mereka? Nah, oke, langsung kelompok nomor 2 mau menjawab? Langsung ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Kamu Dok? Ya. Nih, langsung aja. Karena terdapat enzim amilase atau protein yang mengubah amino menjadi glukosa. Jawabannya sudah sangat tepat ya. Oke, tepuk tangan untuk jawaban kelompok 2. Kita belajar tadi karena di mulutnya itu ada enzim amilase atau petialin yang mengubah karbohidrat atau amilum yang kamu makan. Makanya kalau kamu suka makan nasi, lama-lama nanti manis. Kalau nggak percaya coba. Ini yang bisa menyebabkan gigi anak kecil itu karies karena makannya diemut. Padahal udah rajin gosok gigi. Kenapa giginya bolong-bolong? Karena glukosa tadi sangat disukai oleh bakteri yang ada di mulut. Jadi makanan itu nanti sampai rumah kalau nggak percaya emut makanan itu rasanya manis. Jadi sangat tepat karena adanya enzim amilase. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, cukup ya. Oke, tutup moderator. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita lanjutkan kelompok berapa yang mau presentasi? Kita presentasi 2 kelompok saja. Atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda dengan diskusinya dari kelompok 2 tadi? Ada yang berbeda dah? Kelompok siapa yang mau tampil? Oke, Mas Ayu silakan ke depan.
2 karena pertanyaan di LKPD sama. Yang kelompok 1 ya ini. 1 kamu kelompok berapa Mas? Kelompok 4. Apakah sama yang dipresentasikan dengan kelompok 2 tadi? Berbeda? Berbeda jawabannya. Berarti nanti tampil. Sama enggak? Sama. Piye toh? Enggak kelompok ini enggak kompak. Pertanyaannya sama ada yang mau disanggah? Kalau mau disanggah silakan nanti tanyakan lagi. Tadi kelompok kamu sudah bertanya ya? Oke. Lanjut Mas, kelompok. Ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan membacakan adalah baik. Satu, apa proses yang terjadi pada video dan gambar? Keadaan tubuh dan faktor feses dan proses pencernaan makanan. 2. Buatlah 3 pertanyaan dari kasus yang Ananda amati dari video dan gambar di atas. 1. Mengapa makanan yang kamu makan berubah menjadi feses? Karena ada proses pencernaan. Yang kedua, mengapa feses yang dihasilkan bisa memiliki warna yang berbeda-beda? Karena makanan yang dikonsumsi dan kesehatan tubuh. Temukan 2 proses pencernaan yang menyebabkan makanan yang masuk ke organ pencernaan berubah menjadi feses. 1. Karena ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan 1 disebabkan oleh perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus dengan bantuan gigi. Kedua, proses pencernaan 2 disebabkan oleh perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim pencernaan. Pencernaan 2 membutuhkan zat yang berfungsi sebagai kalitas pemercepat, yaitu enzim pencernaan. Di manakah enzim tersebut ditemukan dan apa fungsinya? Istilah tabel berikut. Enzim omilase, tempat produksi mulut. Fungsi akan memecahkan molekul amilium menjadi molekul maltosa. Yang kedua, enzim pepsin, tempat produksi lambung, memecahkan protein menjadi pepsin. 3. Enzim relin, tempat produksi lambung, mendapatkan protein kesain yang terdapat pada susu. Enzim lipose, tempat produksi pankreas untuk mencerna lemak dan glycerol. 5. Enzim trypsin, tempat produksi pankreas untuk mengurangi protein menjadi asam amino. 6. Enzim, tempat produksi pankreas, mengubah enzim emisi menjadi lemak. Kesimpulan dari video dan gambar yang dianalisis adalah kita bisa tahu bagaimana kesehatan tubuh kita melalui feses dengan melihat warnanya. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Oke.
Ada yang bertanya kelompok 2 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Apa perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Beri aplaus dulu. Pertanyaannya Ibu ulang. Diingat, dicatat nanti di situ, diskusikan. Pertanyaannya adalah apa perbedaan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi? Kamu sudah menganalisa tadi. Ada yang bisa langsung jawab siapa? Perlu diskusikan dulu, langsung Mas Bayu. Pencernaan mekanik hanya memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sedangkan pencernaan kimiawi menggunakan peran enzim. Oke, tepuk tangan. Jadi perbedaan pencernaan mekanik itu hanya dengan kimiawi. Kalau mekanik itu hanya memecah makanan jadi kecil-kecil atau menghaluskan. Kalau pencernaan kimiawi itu ada nama lainnya adalah pencernaan enzimatis. Jadi ada katalis yang diproduksi oleh tubuh kita yang berfungsi untuk mengubah makanan tadi, memperkecil makanan itu menjadi partikel-partikel yang bisa diserap oleh usus penyerapan. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup sudah ditutup moderator. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok Mas Revan dan kelompoknya Mbak Ain tadi sudah tampil mewakili kelompoknya Mas Rafif dan Mas Andes ya. Sama kan tadi ya. Jadi tidak usah tampil, kalian sudah bertanya. Langsung saja. Nah, ada yang mau ditanyakan dari presentasi 2 temanmu tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak ibu? Tidak? Kalau tidak silakan berdiri lagi sebelum kita ambil kesimpulan. Nah, yuk berdiri dulu. Berdiri dulu. Sudah berdiri semuanya? Satu kali tepuk pramuka. Bagus. Nah, ini ibu ada tayangan. Bisa kamu lihat kembali. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Silakan duduk anak ibu. Makanan kita ini Tertibnya luar biasa. adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan saya ke lambung. Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pektin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Iya. Kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6
hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulas? Itu disebabkan oleh apa ya, Piko? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Oke, gimana? Tayangannya bagus nggak? Sudah menjawab semuanya ya. Nah, itu tadi prosesnya. Karena itu tidak bisa menjelaskan soalnya habis dibuka ke video. Jadi lebih langsung ke nampak proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kamu. Oke, sekarang karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, karena tidak ada yang bertanya tadi, kita simpulkan sama-sama ya. Bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai proses pencernaan. Ayo, ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan nggak? Dari apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau membantu menyimpulkan? Sama-sama. Nah, untuk membantu menyimpulkan, ingat proses pencernaan makanan tadi ada 2. Ayo, apa saja? Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Silakan dikeluarkan buku catatanmu, kamu catat kesimpulannya ya. Oke, nih kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, pencernaan mekanik tadi gimana caranya? Oleh siapa? Oleh gigi. Satu lagi di lambung. Benar jawaban Silva. Jadi dia hanya
produksi enzim dalam sistem pencernaan kamu ada 3 tempat tadi. Yang pertama apa? Di mulut ya. Produksi enzim. Yang pertama di mulut. Itu enzimnya aminase ya. Kemudian di mana lagi? Lambung. Di lambung kaki apa? Ibu punya tips dalam menghafalnya. Kalau yang di lambung itu Reni pergi haji, renin, pepsin, HCl. Enak kan menghafalnya? Nah, kemudian yang ketiga di mana diproduksi? Pankreas. Dipakainya di mana? Pankreas yang produksi dipakainya di mana? Usus halus, benar. Ada 3. Itu cara menghafalnya. Ada juga jembatan keledainya. Yang 3 tadi apa? Yang di apa? Yang di usus halus. Yang dipakai di usus halus diproduksi di pankreas. Ada 3. Ya, tripsin, amilase ya. Apa lagi? Lipase satu lagi. Betul lah ini. Jadi cara mengingatnya, aku tetap lulus. Amilase, tripsin, lipase. Oke, jadi ini ya. Baru yang terakhir nanti pembusukan di mana pembusukan makanan? Usus besar. Ini dengan bantuan Escherichia coli dan di sana juga ada penyerapan air kembali. Sudah selesai? Silahkan ambil HP-nya, kita evaluasi. Sebentar ya. Nah, silakan ambil HP-nya masing-masing. Ayo bergerak, Mas. Buka di grup WA kita. Buka di grup WA kita, sudah Ibu kirimkan linknya. Ada link evaluasi menggunakan Google Form dan link refleksinya di sana. Silakan diisikan ya. Ya, langsung silakan diambil masing-masing handphonenya. Oke, silakan dikerjakan. Punya Revan mana handphonenya? Loh, ini sudah disimpan. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Refleksinya boleh dikerjakan, nanti kirim ya. Kerjakan evaluasi dulu, refleksi bisa dilanjutkan nanti. Tiara, bisa ke? 4 soal langsung dijawab ya. Ada yang sudah selesai? Mana? Bukan, yang atas. Yang atas itu link untuk evaluasi ya. Yang bawah untuk link refleksi. Refleksi bisa dilanjutkan sambil pulang langsung. Ada 2 nih. Jangan mau
Sudah? Enggak, aku nunggu. Ada yang sudah selesai? Mas Mobek kakimu Mas. Gak bisa loh, Bu. Sandinya. Aduh, sandinya apa? Oke. Jangan salah, Bu. Sesekali pakai IP ya. Aku lupa sandinya. Jadi mau apa ganti sandi dulu? Sudah ada yang siap? Cuma soal. Sesekali Bu pengen coba IT kalau main TikTok pinternya minta ampun. Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Google ku ya Allah. Yuk, lapan ayo. Yuk, lapan ayo. Sampai Sudah ada yang selesai? Ada yang dapat skor? Siapa yang dapat nilai pertama? sini udah kan? Tengah itu loh. Lihat skor. Mas Bayu sudah? Oke. Yang sudah selesai pertama Mas Bayu, Ibu kasih tempelan ini ya. Nih, mana buku, pakai buku catatanmu Mas? Berapa nilainya? Mana? Ini. Oke, Mas Bayu. Buka. Oke, baru satu orang. Oke. Sudah selesai, Silva. Ini kan ini sih. 100 nilainya ya. Keluarkan buku tulismu. Mana buku tulismu, Bu? Ibu kasih tempelan Udah, Bu. kita sama orang tuamu, sama Bu Lucy. Jadi kamu harus canggih, ya. Kan kemarin evaluasinya pakai kertas, sekarang pakai Google Form. Oke. Ini yang depan. Yang sudah, oke, simpan HP-nya. 3 orang pertama ya. Satu lagi ini. Oke. Oh, siapa? Oh, Rangga. Nih, kasih. Nih, coba. Tempelannya. Oke ya. Sudah selesai. Terima kasih anak ibu. Nah, udah mau pulang katanya. Simpan lagi. Simpan, kalau pakai Google Form cepet, kamu gak sempat nengok-nengok buku ya, meskipun terbuka. Oke, jadi sudah kamu simpulkan tugas untuk selanjutnya, yaitu mengenai kelainan pada organ pencernaan. Lihat di bahan ajar halaman terakhir, kemudian kumpulkan LKPD-mu, kumpulkan tugas hari kemarin di depan nanti ya. Jadi tugas untuk besok, bahan ajar itu halaman terakhir, ada objektif kamu selesaikan. Nah, habis itu kumpulkan LKPD, kumpulkan tugas yang kemarin, ada tugas ya dari bahan ajar. Nah, kemudian untuk besok jangan lupa pelajari kelainan pada organ pencernaan. Pembelajaran selesai, Ibu akhiri. Silakan siap-siap untuk pulang. Ketua kelas pimpin doa, bacakan dalah saja ya. Siapkan ketua kelas. Ayo kita berdoa sama-sama, kita akhiri pembelajaran hari ini. Karena kamu wajib bersyukur, proses pencernaan
pencernaan dalam tubuhmu itu berjalan dengan baik. Yuk. Siap, gerak, berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Bawa handphonenya. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut. Jangan ngebut. Mobilnya enggak ninggalin kalian. Aku masih nunggu. Jangan naik motor sendiri, hati-hati.